Halo semuanya, perkenalkan saya Marcelino Daniel Everest dengan NIM 2509087 dari kelas 2025A. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana bisa sebuah sensor kecil di pipa minyak lepas pantai bisa memberikan peringatan ke kantor pusat di Jakarta dalam hitungan milidetik, atau bagaimana lampu jalan di seluruh kota bisa tahu kapan harus meredup untuk menghemat energi? Semua sihir ini terjadi karena adanya arsitektur Internet of Things. Tanpa arsitektur, IoT hanyalah tumpukan kabel dan sensor yang saling berteriak tanpa tujuan. Hari ini kita akan melakukan deep dive. Kita akan membandingkan model 3 layer yang minimalis dengan model 7 layer yang merupakan standar industri global. Kita akan bedah strukturnya, alur datanya, hingga alasan mengapa perusahaan besar rela membayar mahal untuk arsitektur yang lebih rumit. Mari kita kupas tuntas. Sebelum masuk ke layer-layeran, kita samakan persepsi dulu. IoT atau Internet of Things adalah jembatan antara dunia fisik dan dunia digital. Ia adalah sistem yang memungkinkan benda mati memiliki nyawa berupa data. Namun mengelola ribuan perangkat itu sulit. Masalah utamanya adalah yang pertama, interoperabilitas. Bagaimana sensor merek A bisa bicara dengan server merek B. Yang kedua adalah skalabilitas. Bagaimana jika awalnya hanya 10 sensor lalu tiba-tiba menjadi 10.000 sensor. Dan yang ketiga, efisiensi. Apakah semua data harus dikirim ke internet? Ya, tidak sih, itu boros bandwidth. Disinilah arsitektur berperan sebagai polisi lalu lintas yang mengatur siapa melakukan apa, kapan data dikirim, dan di mana data disimpan. Untuk model 3 layer. Model 3 layer ini adalah model yang paling awal dan paling populer di kalangan akademisi dan pengembangan startup. Sering disebut sebagai model dasar. Untuk lantai pertama, perception layer atau indera digital. Di sini adalah garis depan, isinya adalah sensor seperti DHT11 untuk suhu, PIR untuk gerak, dan akuator seperti relay untuk saklar. Tugasnya hanya satu, transduksi, mengubah fenomena fisik menjadi sinyal elektrik digital. Dan di lantai kedua ada network layer, jalur syaraf. Setelah data jadi angka digital, ia butuh tumpangan. Di sini peran Wi-Fi, LoRaWAN, Zigbee atau jaringan seluler 5G masuk. Lapisan ini memastikan paket data sampai ke otak pusat tanpa tercecer. Dan pada layer yang ketiga, application layer, wajah interaksi. Ini adalah lapisan yang Anda sentuh. Bisa berupa dashboard di web, aplikasi Android, atau bahkan bot Telegram. Di sini data disajikan agar manusia bisa mengambil tindakan. Untuk kelebihannya sendiri adalah sangat cepat diimplementasikan. Jika Anda ingin membuat penyiram tanaman otomatis di rumah, model ini adalah juaranya. Dan selanjutnya adalah model 7 layer. Namun ketika kita bicara soal pabrik pintar atau smart city, model 3 layer mulai kewalahan. Maka hadirlah model 7 layer yang diperkenalkan oleh Internet of Things atau IoT World Forum. Mari kita bedah lebih dalam. Untuk layer yang pertama adalah physical device and controllers. Bukan cuma sensor, tapi juga things yang memiliki kecerdasan dasar untuk melakukan kontrol lokal. Yang kedua, connectivity. Bukan sekedar kirim data, tapi memastikan keamanan atau enkripsi dan pemilihan jalur komunikasi paling hemat energi.
Yang ketiga adalah edge computing, layer krusial. Disinilah perbedaan besarnya. Sebelum data ke awan, ia diproses dulu di pinggiran. Contoh, kamera CCTV pintar hanya mengirim video jika mendeteksi gerakan manusia, bukan gerakan pohon ditiup angin. Ini menghemat penyimpanan. Dan yang keempat, data accumulation. Data yang sudah difilter di edge kemudian ditumpuk dan disimpan dalam format yang terstruktur. Nomor 5, data abstraction. Bayangkan ribuan sensor mengirim format berbeda-beda. Layer ini menyeragamkan data tersebut agar aplikasi di atasnya tidak pusing membacanya. Yang keenam, application. Tempat logika bisnis berjalan, di mana perangkat lunak mulai berpikir secara sistematis. Selanjutnya adalah collaboration and process. Inilah puncak rantai makanan IoT. Data tidak berhenti di grafik saja, tapi pemicu proses bisnis. Contoh, jika sensor mendeteksi mesin pabrik akan rusak, sistem otomatis membuat tiket perbaikan untuk teknisi dan memesan suku cadang di gudang. Selanjutnya mari kita adu keduanya dalam ring pertandingan. Untuk secara kompleksitas, 3 layer menang di kesederhanaan, sedangkan 7 layer unggul di detail fungsi. Di kecepatan dan respon, 7 layer unggul karena adanya edge computing. Ia tidak perlu menunggu jawaban dari server pusat yang jauh. Dan dari segi keamanan, 7 layer lebih aman karena memiliki lapisan khusus untuk enkripsi dan abstraksi data sebelum terekspos ke aplikasi luar. Dan untuk urusan biaya, 3 layer jauh lebih murah. Ya, karena dengan kesederhanaan tadi 3 layer jauh lebih murah. Sedangkan 7 layer membutuhkan infrastruktur perangkat keras seperti gateway cerdas yang lebih mahal. Oke, sebagai contoh, lihatlah smart agriculture. Jika Anda hanya punya satu rumah kaca, 3 layer sudah sangat mewah. Tapi bayangkan sebuah perkebunan sawit seluas ribuan hektar dengan ribuan sensor tanah. Anda butuh 7 layer agar data bisa diproses di lapangan atau edge, disimpan dengan rapi pada accumulation, dan terintegrasi dengan laporan keuangan perusahaan atau collaboration. Nah, jadi mana yang harus Anda pilih? Kesimpulannya sederhana. Pilihlah arsitektur sesuai dengan masalah yang ingin Anda selesaikan. Jika tujuannya adalah efisiensi biaya dan kemudahan, 3 layer adalah sahabat Anda. Namun, jika Anda membangun sistem yang harus tahan banting, aman, dan bisa terus berkembang hingga skala masif, 7 layer adalah investasi yang tidak bisa ditawar. Ya. Betul. Dan terima kasih telah menemani saya membedah isi perut IoT hari ini. Nah, pertanyaan untuk Anda. Menurut Anda, apakah di masa depan akan ada model yang lebih dari 7 layer? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Marcelio Danu Everest dengan NIM 25091387 0023 dari kelas 2025A. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye bye.